biaya aja pendapatannya juga pas, itu impas. Nah, kalau pendapatan ya lebih kecil dari biaya, ini rugi. Nah, jadi kalau teman-teman omsetnya, pendapatannya lebih kecil dari biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya apa? Ada biaya listrik, biaya data, ya, biaya promosi, itu sama dengan rugi. Ya, seperti data ini ya, pendapatannya 7.500.000, ya, biayanya 5.750.000. Jadi dia pendapatannya lebih besar dari biaya. Dia laba sebesar 1.750.000. Nah, ini laba rugi prinsipnya ini aja ya. Kalau pendapatannya lebih besar ya laba, kalau kurang ya rugi. Contohnya seperti ini. Nah, kita masuk ke angka lagi ya teman-teman ya untuk laporan rugi ya. Di sini ada persamaan dasar lagi ya, pendapatan dikurangin biaya ya. Kalau laporan ya, bentuk laporannya ini seperti ini. Pendapatan dikurangin biaya. Kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, dia laba. Nah, kita mulai masukin angka nih, mulai hitung lagi ya. Jika pendapatan atau penghasilan atau omset penjualannya 2.500.000 ya, biayanya 1.500.000, dia laba atau rugi? Dan labanya berapa? Teman-teman boleh isi di kolom chat dong. Ya, ini makin malam nih biasanya ya. Boleh diisi di teman-teman, dia laba atau rugi. Ya, misalkan laba Pak, profit berapa? Ya, kalau berdasarkan data ini, boleh teman-teman isi di kolom chat. Nah, jadi belajarnya fokus banget ya, ngitung ya. Pendapatannya 2.500.000, biayanya 1.750.000. Nah, dia laba atau dia rugi? Dan kalau laba berapa rupiahnya? Nah, ini udah ada ya. Laba 750, is rugi. Nah, ada lagi? Laba 750. Oke, Mas Hanoman. Wah, terima kasih ya. Ya, jawabannya kita lihat di sini, dia mengalami perhitungannya pendapatan 2.500.000, kita bentuk laporannya, biayanya mengurangi ya. 1 juta, dia laba 750. Oke? Paham ya? Makasih yang udah benar. Nah, selanjutnya nih. Diketahui pendapatannya 2.950.000, biayanya 3.100.000. Nah, ini angkanya mulai nggak bulat nih, biar tambah fokus ya. Dia rugi atau laba? Boleh lagi isi teman-teman di kolom chat ya. Dia ruginya berapa? Ya, kalau pendapatannya tadi persamaannya, pendapatannya lebih besar daripada biaya, dia laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada biaya, dia rugi. Nah, ini kalau berdasarkan data ini, dia rugi berapa, dia laba berapa. Rugi 150, rugi 150. Oke, yang lain dong. Ya, terima kasih. Rugi, Pak Ido. Aduh, makin semangat ya. 150, rugi. Oke, ya, terima kasih yang udah jawab ya. Ya, dia jawabannya adalah rugi 150.000 ya. Jadi gampang ya teman-teman, prinsip dasarnya neraca tadi harus aktiva dengan pasifa, laporan laba rugi ya, bentuknya adalah pendapatan dikurang biaya, rugi atau enggak ya. Contohnya ini ya, kita coba lebih kompleks lagi teman-teman ya. Ini angkanya masih gampang-gampang ya. Ada contoh lagi laporan laba rugi ya. Di sini diketahui datanya ya, dia jual beli barang ya, bisa motor, bisa kalau angkanya 6 juta ya mungkin barang ya, handphone atau apa gitu ya. Ini kelihatannya motor aja ya, jual beli barang. Nah, di sini adalah data kegiatan adalah membeli barang, biayanya 6.250.000. Ya, motor ya, terus diperbaikin motor second ya. Diperbaiki 350.000 spionnya dan lain-lain. Dan dijual, harga jualnya 6.900.000 ya. Dan komisi penjualan, ini teman yang jualan atau ada sales yang jualan, ada komisi penjualan 75.000. Nah, gimana menyusunnya? Menyusun laporan laba ruginya adalah seperti ini ya, penjualan dikurangin biaya. Cuman ini kan makin bertambah biayanya. Jadi penjualannya berapa berdasarkan ini harga jual ya. Penjualannya 6.900.000 ya. Biayanya apa? Biayanya yang telah dikeluarkan ini ada pembelian ya. Beli barangnya kan
beli itu biaya ya 6 juta, modalnya 6.250.000, ada perbaikan 350.000 biaya-biaya ya, ada biaya komisi penjualan 75.000, total biayanya adalah 6.675.000 ya. Penjualan dikurangin biaya ya, pendapatan penjualan itu dia laba ya, profit 225.000. Nah, contohnya gini ya, makin kompleks ya datanya, teman-teman bisa susun laba ruginya seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Mungkin udah mulai ngebul nih. Kita pelajarin antara neraca dan laporan laba rugi. Konsep dasarnya tadi aktiva sama dengan pasiva untuk neraca ya. Terus laba rugi pendapatan dikurangin biaya-biaya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang udah mulai pusing nih sebelum kita lebih kompleks lagi, atau ada yang mau tanya? Silakan. Ada pemahaman dasar ya. Bisa ngikutin ya teman-teman, simple, gampang. Tinggal kita masukkan aja nih. Jadi gimana bikin neraca dan laporan laba rugi dalam waktu 5 menit ya, menggunakan Microsoft Excel ya. Yang penting datanya sudah ada. Sampai sini ada yang mau tanya? Mungkin ada sharing Mas sharing Ananta, juga. Ya, boleh. mau tanya nih Mas Ananta. Ya. Mas Ananta, kalau untuk penyusutan itu kita menstandardisasinya gimana ya? Karena misalkan kayak kendaraan ya, ada yang punya pendapat 5 tahun. Ya. Ada yang punya pendapat bisa sampai 8 tahun, ada yang kendaraan kayaknya 10 tahun masih layak gitu. Nah, itu gimana cara kita menjustifikasi ya? Betul. Maksudnya kayaknya barang ini kira-kira berapa nih gitu. Berapa lama gitu kita susutin. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, jadi penyusutan ini biasanya berapa tahunnya itu dilihat dari kemampuan perusahaan ya, biasanya dari nominalnya ya. Kalau nominalnya gede ya, misalkan kalau mobil 200 juta ya, kita lihat lagi pendapatan kita itu per bulannya masih puluhan ya kan kalau di awal kan. Nah, biasanya kita lihat dari nominalnya ya. Kalau nominalnya besar itu kita sepakati dia 5 tahun atau 10 tahun. Intinya dia tidak membebanin ya. Membebani terlalu banyak karena omset kita terlalu sedikit ya, otomatis kalau bebanin mobilnya 200 juta kita bebanin dalam penyusutan, kita susut 2 tahun atau 3 tahun kan cukup gede, sedangkan pendapatannya kecil, akhirnya ya tiap bulan pasti minus laporannya ya. Apalagi yang baru mulai malah jangan disusutkan dulu deh ya, kan itu mengurangi biaya, disusutinnya nanti di bulan ke-6 atau di tahun depan. Itu boleh, hanya pilihan kesepakatan agar laporannya itu cukup baik ya, masih ada labanya dikit lah, walaupun nanti kita ketika omsetnya makin banyak di tahun kedua, oke deh ini mulai disusutin nih, ngurangin pelan-pelan deh. Nah itu ya, jadi bukan pertama berdasarkan nominalnya ya, kalau nominalnya gede itu bisa lebih panjang ya, kalau itu bisa 8 tahun, 5 tahun, itu tergantung kesepakatan bersama ya. Terus juga kita lihat lagi dari pendapatannya ya. Kalau pendapatannya sudah cukup baik, stabil ya, dan kita mulai susutkan, itu boleh ya, kemampuan penyusutannya sampai berapa. Itu ya. Jadi berdasarkan nominalnya, kedua kita lihat juga pendapatan, jangan sampai pendapatannya belum bagus, belum stabil, kita susutin terus ya. Ya pasti laporannya tiap bulan otomatis minus terus ya. Minusnya banyak lagi ya. Otomatis investor kaget lah, buset. Tiap bulan minusnya ratusan gitu ya. Itu ya. Sudah, moga-mogahan menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ada tambahan apa? Silakan. Kalau untuk kinerja pengurus itu atau manajemen itu sebetulnya lazimnya tuh diukurnya dari EBITDA, dari laba sebelum penyusutan, atau memang dari laba bersih ya setelah penyusutan dan pajak dan segala macam gitu. Karena kadang-kadang itu menjadi perdebatan tuh, kalau manajemen kan melihatnya penyusutan dan sebagainya itu bukan urusan, dalam pengertian bukan urusan manajemen sih, tapi yaitu ininya pemegang saham lah gitu ya, yang punya modal gitu. Jadi kalau kinerja itu ya cukup di laba bersih sebelum pajak, penyusutan dan ini. Tapi ada juga berpandangan ya
harus sampai laba bersihnya berapa gitu. Karena kadang-kadang kan kalau asetnya banyak, biaya penyusutannya jadi banyak walaupun udah dipanjang-panjangin gitu ya. Iya, Nah, itu kan jadi rugi gitu. Apalagi misalkan kalau modalnya kurang kita minjem bank gitu kan, betul. pembiayaan bank. Nah, itu kan EBITDA-nya positif tapi laba bersihnya bisa negatif gitu. Nah, Iya. itu kinerja manajemen sebetulnya diukurnya dari mana Mas Hanta? Ya, makasih Mas Erik ya. Sebenarnya kinerjanya bisa macam-macam ya. Idealnya sih memang dari target, yaitu ya berarti dari laba. Sebenarnya dari laba kotor aja sudah cukup baik ya kinerjanya ya. Kalau laba bersih sebenarnya kembali lagi ke pemilik investor. Kalau untuk mengukur kinerja saja di laba kotor atau di omset itu sudah menunjukkan kinerja bahwa secara grafik omsetnya terus naik grafiknya ya. Kita nggak ngomongin laporan, tapi dari omset saja itu sudah menunjukkan kinerja bahwa tiap bulannya, tiap tahunnya grafiknya terus naik ya. Kalau biaya apapun ya kadang seorang investor ya pengennya di tahun-tahun pertama itu ke aset dulu ya. Jadi ya perusahaannya minus terus ya karena pengen bangun aset ya. Beli tanah, beli beli motor, pengembangan terus gitu ya. Jadi kalau melihat kinerja baiknya dari omset saya udah cukup ya atau dari laba sebelum kurang dari omset sudah baik. Karena tadi kalau pihak investor maunya ya duitnya minus terus supaya nggak bagi-bagi gitu ya. Karena berkembang juga. Nah, itu juga biasanya kinerjanya dari situ. Itu ya Mas Erik ya. Cukup kalau kinerja cukup dari omset karena berdasarkan grafik ya. Tiap tahun naik, tiap tahun. Kalau ngitungin laba, kita bisa atur ya minus terus gitu ya, disusutin. Udah ada labanya banyak, ya kita beli aset. Nah, otomatis kan ya nggak nambah-nambah labanya, tapi aset kita bertambah. Di neracanya bagus. Itu ya Mas Erik ya. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Oke, kalau udah fresh, udah istirahat sejenak, kita akan masuk ke data-data yang lebih kompleks ya. Kita akan susun neraca dan laporan itu dengan waktu 5 menit ya. Baik, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Saya sudah buatkan, nanti teman-teman tinggal minta ke SKI ini ya, admin untuk punya aplikasi ini, bukan aplikasi ya. Jadi Excel ini saya sudah buatkan ya. Di sini untuk menyusun neraca ya. Teman-teman bisa isi nama pemilik atau merek usahanya. Kalau di sini saya bikin UD Usaha Dagang Sinergi Kreatif Indonesia. Nah, ini ngeling ya di kasus kedua ya, namanya selalu berubah ya, sudah berubah. Jadi kalau nama ini dan data-data dari sini ya itu langsung ngeling ya. Jadi ini berupa rumus H lookup, teman-teman bisa pakai langsung ya. Jadi simpelnya adalah gini, teman-teman udah punya data ya, di sini ada akun-akunnya, ada tanggal ya, tiap bulan ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan lain-lain. Ini dari bulan 12 ya. Akun-akunnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau di neraca ini kan ada tadi ya aktiva dan pasifa. Aktiva itu ada uang tunai ya, makin kompleks ya. Ada uang yang ada di bank ya, ada menghutangkan namanya piutang ya. Misalkan kita punya reseller atau kita tempo ke orang namanya utang ya, menghutangkan ya, bukan utang ya, piutang namanya. Punya persediaan barang ya, punya aset tadi ya, aktiva tetap namanya tanah, bangunan, peralatan kantor ya, kita data. Punya mesin ya, nanti akun-akunnya kalau belum punya tanah ya dinolkan. Bangunan rumah sendiri ya angkanya berapa ya. Peralatan kantor ya mungkin bolpen, laptop dan lain-lain itu bisa ditulis ya. Punya kendaraan, mobil, motor ya. Terus utang jangka pendeknya ya kalau di pasifat tadi ya, utang dagang, utang gaji, nggak ada, utang pajak, utang lain-lain ini dikosongkan, disesuaikan akun-akunnya ya, bisa ditambahkan dan dikurangkan. Utang jangka panjangnya utang bank ya, atau di sini ada modal ya. Kita sepakat misal beberapa orang modalnya berapa di sini. Nah, teman-teman, ini akun-akun yang sudah saya buat bisa dimodifikasi, bisa isi datanya bisa kalau belum ada bisa 0 dan ini sudah ngeling ya, kalau diperpanjang mau setahun,
6 tahun ini tinggal sudah ngelink ke sini langsung jadi neraca ya. Udah Sinergi Kredit Indonesia per 31 Januari 2021 ini langsung terkoneksi di sini ketika datanya masuk. Karena tadi berupa rumus di sini halo up ya, data-datanya langsung ketemu nih. Aset lancarnya 422.600, aset tetapnya tadi bangunan yang udah ada datanya di sini ya. Itu langsung kebentuk. Ada share screen-nya itu Pak Ananta. Belum saya screen? Belum. Oh, sorry. Wah, dari tadi sorry ya. Ulang, Mas. Bisa diulang dikit. Baik, terima kasih. Oke. Ini ya, jadi datanya sebentar. Kiranya sudah di ini ya. Sebentar saya ulang ya. Jadi ini Excel-nya sudah saya siapkan ya. Contoh neracanya ya. Jadi teman-teman, saya sudah buat di sini ya identitas pemilik kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa isi UD Sinergi Kreatif Indonesia. Kalau contoh saya ini langsung ngelink ya ke neracanya ya. UD Sinergi ini otomatis karena saya udah berupa format ya. Terus juga akun-akunnya, pos-posnya di sini ada nomor, ada tanggal, ya, ada bisa diganti bulan, ya bulan 1, 2, 3 atau tanggal. Terus tadi kalau aset aktifat buat neraca kan ada uang tunai, uang yang aktifat lancar ya, uang yang ada di bank, menghutangkan, persediaan barang, terus juga ada aktifat tetap, tanah, bangunan, peralatan kantor, ya misalkan laptop, ya seperti yang tadi kendaraan itu di aktif tetap. Teman-teman bisa isi, ya kalau memang belum ada ya dikosongkan, ya. Terus juga di sisi pasifa sebelah kanan utang jangka pendek, ya ada utang dagang, utang lain-lain, gaji, pajak, utang lain-lain, ini bisa teman-teman isi. Utang jangka panjang juga bisa teman isi. Ada modal, di ini berapa yang dimasukkan bareng-bareng. Nah, datanya masuk ke sini, teman-teman langsung jadi neracanya. Ya, ini saya udah buat rumusnya ya di Halo Up menggunakan Excel, otomatis keisi jumlah asetnya berdasarkan data ya, berdasarkan data yang di kasus satu tadi ya. Terus juga langsung keluar angkanya. Aset tetapnya tanah bangunan langsung ditotalkan ya, 24 jumlah asetnya adalah 600.665.130 ya. Sengaja saya buat gede karena akuntansi kita bikin untuk proposal ya, untuk mengajukan rencana usaha ini bisa neracanya seperti ini ya. Terus juga kewajibannya tadi ada utang dagang, datanya dari sini semua ya, totalnya berapa ya. Itu terakses ya. Terus juga utang bank, utang jangka panjang ya. Modal awal ya, mungkin ada tambahan modal, kalau nggak ada kosongkan saldo laba. Di sini ada saldo laba, jumlah ekuitas totalnya 665, ini langsung terkoneksi dari data ini ya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja, silakan hubungin SKI admin untuk mengakses data ini. Ya, jadi kalau datanya udah punya, tinggal isi di bulan berapa, itu otomatis jadi neraca. Ya. Oke, satu lagi adalah laporan laba rugi. Ya, ini teman-teman juga bisa isi datanya. Ya. Akun-akunnya adalah pos-posnya adalah omset penjualan, ya dari Januari sampai Desember, HPP-nya berapa, ya. Terus biaya-biaya tadi persamaannya adalah pendapatan atau omset dikurangi biaya. Nah, di sini ada pos-posnya, teman-teman bisa isi gaji karyawan, THR, pemasaran, transportasi, bisa disesuaikan dengan akunnya teman-teman ya. Kalau nggak ada rumah tangga, ini ada ADM, air, telepon, listrik ya. Perawatan aset kalau belum ada ya dikosongkan, penyusutan aset, misalkan ada pengecetan dan lain-lain. Ini tiap bulannya ada sewa toko. Kalau nggak punya sewa toko masih rumah sendiri ya nggak apa-apa, dimasukin aja. Sama nominalnya kan nggak sesewa toko atau ruko yang di pinggir jalan atau di tempat keramaian ya. Misalkan hanya 200.000 ya boleh, satu kamar dan lain-lain. Di sini teman-teman tinggal isi datanya ya. Teman-teman langsung ngelink ke sini laporan laba ruginya ya. Laba ruginya ini berupa rumus, jadi omset penjualannya sudah ditotalkan berdasarkan data yang kita masukkan ya. Terus juga HPP-nya berdasarkan yang kita masukkan, ketemu laba kotor ya. Laba kotor itu tadi yang belum dikurangi biaya-biaya ya. Terus keluar biaya-biayanya totalnya ya selama setahun, selama 3 bulan, selama 6 bulan berdasarkan ini yang itu keluar totalnya karena berupa rumus ya di sini berdasarkan kasus ya di sini ya.
ditotalkan jumlah biaya dan langsung menghasilkan laba rugi sebelum pajak. Ini ya 924 ya. Jadi teman-teman boleh minta ke admin di WhatsApp group. Boleh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!